Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini masih sama aku Daris sama Mas Hudo. Kali ini di Senin malam ini kita masih akan membahas review chapter One Piece setelah minggu kemarin break ya, minggu kemarin ya. Iya, kayaknya. Iya. 1154 ini sebenarnya kami lagi sama-sama tidak fit, tapi isi chapternya terlalu Daging. bagus untuk dilihat tuh. Terlalu daging untuk dilewatkan, jadi yang kita Maksa usahakan dikit lah. untuk membahasnya. Oke. Sebelum itu jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe teman-teman, yang belum subscribe terima kasih. Subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke, langsung aja kita bahas chapter ini. Dari sampul. Dari sampulnya, penting ini sampulnya. Ini kayak ya walaupun tidak konfirmasi secara langsung, tapi kayak ngasihin kalau Ryuma itu lahirnya di West Blue. Dan besar di Ringo. Nah, yang jadi pertanyaan, besar di Ringo itu mulai kapan? Kalau dia besarnya di Ringo, berarti kan dia paling nggak childhoodnya di Ringo nih. Jadi kemungkinan, kalau aku mikirnya ya, itu kemungkinan dia setelah udah agak gede, dia berpetualang keluar Wano, baru kita ngelihat di Monsters. Dia berpetualang keluar Wano, mungkin ke arah pulang kampung halamannya di West Blue. Atau ini teori yang sangat liar, ada karakter lain selain Naruto di sana. Ya aku berharapnya bukan karakter baru sih ya. Iya, cuma masalahnya itu kita masih belum dapat plot point yang nyambungin ini dengan dunia One Piece secara keseluruhan gitu. Iya. Ya juga. Jadi aku mikir liarnya siapa tahu karakter lain. Tapi entahlah, anything sih menarik sih soal disebut West Blue-nya di sini itu. West Blue-nya itu yang bikin kita mikir. Lanjut aja dulu lah, nanti juga ketahuan. Aduh, nyesek. Sesuai lucu dugaan. Sih ini. Ya karakter bayinya lucu. Nggak, bayinya lucu. Tapi ceritanya nyesek ya. Kayak apa ya? Sesuai dugaan kita sih. Kebetulan ini disambung-sambungin sama Loki gara-gara ibunya. Ya kayak dugaan kita di review lalu ya Mas. Emang kasihan ini beneran menyedihkan sih Loki ini. Sampai Hajuruddin juga diserang. Iya, tapi ini kan nunjukin kalau breaking point manusia itu memang ada. Jadi sebaik-baik orang, kalau udah di push sampai limitnya, kita bisa melakukan hal yang sangat gak rasional kan. Ini kan pasti tetangganya kan ini kan. Yang mana mereka baik-baik aja sebelumnya, tapi tiba-tiba karena udah ada di titik batasnya, mereka akan melakukan apapun untuk bukan untuk dalam bertahan hidup ya, untuk menyalahkan sesuatu, untuk memberi makan Gar nggak bisa makan, jadi yang dikasih makan adalah egonya. Minimal aku merasa lego setelah melakukan ini. Karakterisasinya makanya martir itulah kemudian yang sering di situasi seperti ini akan ada martir yang untuk memuaskan masa gitu. Ada di ini Loki. Jadi ini jahat banget sih emang ibunya tuh. Wah, so Astrid itu. Aku nggak puas dengan konklusinya sih. Nasib Astridnya ya. Ya, tapi sama seperti yang kamu ini kemarin, Mas. Ini juga ada ngaruhnya karena Harald terlalu sibuk soalnya. Dia nggak tahu semuanya gitu yang sebenarnya terjadi sama Loki itu apa, Astrid kenapa kayak gitu. Tapi ya itu apa namanya, berkat sibuknya Harald, dia jadi dapat bala bantuan dari berbagai negara. Ya itu dia maksudku, konsekuensi dari neglecting dari his children adalah
bencana yang masuk ke Elbaf, bencana yang ada di Elbaf itu jadi bisa teratasi karena memang dia fokusnya bukan pada keluarga tapi pada negara. Ini kan ya menyedihkan ya bahwa kita ngelihat orang tuh terutama di One Piece tuh kamu hanya bisa fokus ke satu hal gitu loh. Nggak ada yang benar-benar perfect ya. Bener, either kamu jadi orang tua yang baik kayak siapa bapaknya, ibunya Usopp, atau kamu jadi neglecting parent kayak Haret atau Dragon lah kasarnya. Greater good ya menurut mereka. Menurut mereka itu greater good. Mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, mana lebih yang lebih prioritas. Semua tergantung perspektif. Di sini di chapter itu kita ditunjukkan kalau gimana pun Harald itu bukan bapak yang baik. Tapi kalau Harald menjadi bapak yang baik, negaranya hancur. Jadi kita kan sebagai pembaca jadi torn kan. Jadi simpati kita pada Harald itu masih tersisa. Tapi kita jadi dipahamkan bahwa dia bukan karakter yang perfect. Dan apa ya? Yang aku suka dari One Piece kan ini karakterisasinya itu manusiawi lah istilahnya atau raksasawi. Iya, raksasawi itu. Bener-bener kayak. Aku suka banget ini. Bener-bener kayak dari sisi psikologisnya itu seolah-olah mereka beneran ada gitu. Dan tapi kita ke cerita lagi mas. Kita dikasih lihat kalau ada obrolan tentang siapa namanya? Bukan ini. Obrolan tentang insiden di referee. Nah, kan sebelum ini kita tahu Shanks sempat ketemu sama Harald, ya kan? Iya. Shanks sempat ketemu sama Harald, itu juga kemungkinan pas di referee ini. Jadi di titik itu, di titik itu Shanks masih di Mary Joyce. Nah, karena ada insiden besar pembunuhan, Haraldnya bisa kabur. Bukan kabur sih, mungkin lolos dan gak dipenjara karena ada sesuatu yang lebih urgent waktu itu. Ini nanti kita bahas lagi lah. Nanti bakal bahas lagi. Cuman intinya ini kita akhirnya tahu ada sesuatu pas ketemu Shanks. Nah, yang menarik itu obrolan tentang ini mas. Galeila band kelompok Galeila, tukang kayu raksasa, mirip sama Galeila Company. Bahkan kalau teman-teman ingat simbolnya Galeila Company itu kapalnya kayak kapal Viking. Iya kan? Galeila Company itu kan kelompok tukang kayu nih. Sementara di sini Galeila dari raksasa juga tukang kayu. Koneksinya apa? Ini kalau ngelihat dari Jarul tahu ya. Jarul sempat baca suratnya. Walaupun dia nggak tahu secara langsung kan kemungkinan ya. Berarti ini kan aku lupa usianya Jarul tuh berapa? 300-an kalau nggak salah. Berarti paling nggak mungkin katakanlah kalau udah aku cari dulu deh usianya Jarul. Mas Haris ada yang mau dia samain dulu ya? Safe to say kalau ini penghapusan sejarah sih. Ya. Jadi safe to say kalau mereka adalah yang bikin Pluton. Karena Pluton kan kapal kan. Nah, arahnya ke sana. Satu itu. Kedua, tidak semua Galeila harus tidak semua Galeila aku yakin ada yang lolos. Karena itulah kemudian ada Galeila Company yang bukan raksasa tapi manusia. Yang di mana mereka menurunkan turun-temurun kan. Iya, di tukang kayu Water 7. Benar, itu. Aku ke sana sih arahnya. Iya, emang benar Mas. Aku juga arahnya ke sana, cuman aku mau mastiin dulu ini. Usianya Jarul itu kan 408. Berarti yang kalau dia sempat baca itu paling nggak mungkin di childhood-nya dia berarti sekitar 300 tahun yang lalu. Nah, kalau usia raksasa rata-rata 300 masih safe to say lah kalau misalnya itu dari dua generasi di atasnya.
mungkin kakeknya Jarul. Gitu. Iya. Ya kan? Jadi kita kan ngaitinnya ke Void Century kan. Ya, sama. Nah, aku malah tertariknya adalah seberapa besar peran bangsa raksasa terhadap Void Century. Karena ada niat jahat yang aku nggak tahu kamu udah nyempilin gambarnya atau belum. Ada niat jahat yang diwariskan kan. Ya itu. Imu itu kan kita udah ngelihat, kita udah pernah bahas bahwa Imu itu kan bocah banget kan. Gimana dia, kenapa bangsa raksasa itu dihalangi segitunya untuk masuk ke dalam aliansi world government gitu. Ya simply karena mereka punya koneksi sama Joy Boy. Seberapa besar bantuan yang diberikan kepada Joy Boy, termasuk bagaimana manusia ikan juga dipersekusi sebegitunya. Sama ini jadi Mas. Mungkin alasan dasar persekusi, alasan dasar alienasi dan sebagainya adalah simply karena ilmu benci aja, sedih kan? Dan itulah rasisme yang paling rasis, benci aja. Sama di Galela ini disebutin ada Ancient Giant. Nah, apa namanya? Kalau Mas Daris ingat di Pang Hazard, ini kan disebutin nih sama Jarul di sini. Kalau ada rumor bahwa prajurit raksasa disembunyikan di dalam es. Kalau Mas Daris ingat di Pang Hazard juga ada kayak gitu. Iya, aku ingat kok. Waktu Chopper dan kawan-kawan dan anak-anak raksasa itu, anak-anak yang diraksasakan itu ngelewat sana, ada banyak raksasa yang dibekukan di dalam es. Awalnya aku mikir mereka tahanan Impel Down, tapi kalau kayak gini kan nyambung ya Mas ya. Tapi mereka raksasa. Dan itu juga tidak dijelaskan lagi kan? Tidak dibahas lagi sampai kita semua lupa. Ternyata di sini ada hintnya kalau mungkin itu gabung gitu. Itu bukan gabung, itu nyambung. Nah, masalahnya adalah kenapa dibekukan? Ada kemungkinan Giantification tuh ngambilnya DNA mereka. Bukan itu maksudku. Masalahnya kenapa mereka dibekukan? Kenapa nggak dieksekusi? Kenapa tidak dibunuh? Benar. Menarik. Apakah itu kemudian nanti jadi reserve istilahnya jadi pasukan cadangan mereka yang bisa digunakan pakai Nomi reversi atau gimana? Siapa tahu kan? Menarik. Tapi aku beneran ada di titik kenapa harus dibekukan? Kenapa nggak dibunuh? Soalnya Imo itu more than capable untuk membantai. Balkainer aja kan dibantai. Sama ini Mas, kalau nggak salah di Pang Hazard kan ada simbol Ancient Giant. Jadi simbol tengkoraknya itu simbol tengkorak Ancient Giant. Jadi ada kemungkinan nyambung juga ke sana. Tapi yang jadi concernku adalah Ors itu dirumorkan mati, bukan dirumorkan, udah dikonfirm sama Chopper kalau mati karena kedinginan. Apakah nyambung? Chopper kan waktu itu ngomongnya karena dia nggak pakai pakaian aja di dingin. Bisa jadi dia itu satu-satunya yang lolos dari Galela Band atau mungkin keturunan dari mereka, tapi ya entah gimana ya, bisa jadi nyambung gitu loh masukku tuh. Aku lupa Ors itu usianya berapa. Iya. Menarik sih, tapi emang susah kita buat mencari tahu hubungannya apa, itu masih susah. Benar. Kan masih faktanya masih belum banyak. Dan Ors itu waktu matinya tergolong muda Mas. Aku ngecek 159 usianya. Jadi bisa jadi dia generasi mudanya Galela Band gitu loh. Dan lahirnya lebih dari 500 tahun yang lalu. Makanya aku tadi curiga kalau Ors itu bagian dari ini. Dan dia kedinginan karena hampir dibekuin juga sama yang lain. Gitu loh.
Iya. Terus Bisa jadi sih. lanjut. Ini menarik banget sih, tapi terlalu panjang buat dibahas. Detailnya juga belum ada. Ya ini kan nunjukin hubungan mereka ya. Kayak aku bisa dari kecil emang udah saling terikat. Dan bisa dipahami kenapa Gerd dan kawan-kawan benci banget sama Loki. Iya, karena emang dari kecil udah dibully. Kayak bukan membenarkan ya, tapi kayak aku bisa paham kenapa Loki bersikap kayak gini ke Hajrudin, dan sebaliknya Hajrudin bersikap kayak gitu ke Loki. Kedua-duanya dibully dengan alasan yang berbeda gitu loh. Iya. Lagi-lagi neglecting parents. Iya, lagi-lagi itu. Kalau Mas Dalis perhatikan ekspresinya Loki sepanjang halaman setelah ini, itu ekspresinya awkward smile loh. Kayak nervous smile. Jadi dia ini kan nguat-nguatin diri. Bocah tuh. Bukan, itu juga bener, aku sepakat. Kedua kan tipikal bocah ya. Bocah itu kalau kamu suka sama orang, kamu pengen dekat sama orang, kalau kamu tidak diberikan pendidikan yang baik, capernya ngebully. Capernya tuh macam-macam capernya gitu. Namanya juga bocah gitu. Dan salah satu yang nyesek ini tak masukin nih di sini. Ekspresinya kan kena banget nih. Jadi ketika dia udah mau mukul, dia berhenti gara-gara ngelihat ada anak yang disayang sama ibunya. Dia kayak nyesek, terus dia bahkan nyesek gitu loh. Terus makanya dia jatuhin diri dari langit sampai mati aja nggak bisa gitu. Ini bahkan lebih nyesek daripada frase hidup segan mati tak mau. Iya, ya ampun, kasihan banget lah ini. Tapi ini sih yang kayak apa? Rame banget. Neglect chapter ini sih. Gimana? Ya sekedar bapaknya Kurohige. Aku kurang suka ya reveal kayak gini tuh, Mas. Soalnya kan benar-benar cuman ditulis. Tidak ada cerita di balik pengungkapan ini. Kayak katakanlah Dagon diungkap bapaknya Luffy, walaupun dengan jokes, tapi kagetnya kena. Ya kan? Iya. Kagetnya kena. Terus Ace apalagi? Ace ternyata anaknya Roger. Itu kaget banget, semua fans ikut kaget. Tapi yang ini benar-benar cuma ditulis dan emang teorinya udah banyak. Jadi teorinya udah banyak, cuman ditulis. Jadi semakin nggak kaget gitu loh rasanya tuh. Surprise-nya itu kurang dapet. Kenapa? Kepikiran nggak sih kalau ini mungkin nggak sepenting itu? Iya, kemungkinan gara-gara itu. Maksudku adalah relevansi ke ceritanya itu nggak ada. Makanya diungkapnya sekilas ya. Diungkapnya sekilas, dan bahkan mungkin motivasinya siapa namanya si Kurohige nggak ada hubungannya sama bapaknya juga. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk apa gitu loh. Wah, aku jadi inget bahasan di grup. Kemungkinan Shirohige tahu kalau Kurohige ini adalah anaknya Rox. Tapi dia nggak peduli. Tapi dia nggak peduli. Basically kan Kurohige kan emang Shirohige kan emang best dad ya. Sama kayak waktu nampung es kan. Nggak peduli dia anaknya Roger. Nggak ada hubungan orang tua sama anak buat dia. Hubungan darah itu bukan dia yang milih soalnya. Makanya aku tuh melihat ini tuh hanya bahkan pun kalau seumpamanya tidak di-reveal kalau dia itu bapaknya Kurohige, tidak akan pengaruh apapun ke cerita, tidak akan pengaruh ke karakterisasinya Kurohige. Kemungkinan kayak gitu. Mungkin karena itulah yang dipilih adalah bukan balon kata, tapi balon keterangan, yang mana informasinya ini adalah buat kita, buat pembaca, bukan buat cerita. Sama
dibandingin di reveal di SBS Iya sih. atau di reveal di apa namanya boosternya siapa itu? Databook. Apa? Databook. Ya mending di sini gitu. Iya sih. Sama apa sih istilahnya? Dan wajar tuh ya kalau siluetnya tidak ditunjukin mirip banget wajahnya. Iya. Soalnya kalau begitu muncul mukanya pasti langsung tahu semua gitu loh. Ya walaupun ada juga yang berteori kalau ini juga bapaknya Bagi. Itu crack teori sih. Iya. Kalau maksudku kalau emang iya, kenapa nggak sekalian diungkap di sini gitu loh? Sama aja. Gitu. Terus aku sampai lupa tadi mau ngomong apa. Kalau emang nggak berkaitan ya, kayak aku keinget yang ini mas, yang Shirohige kan juga nampung es. Itu juga nggak peduli soal bapak sama anaknya. Jadi kemungkinan ketika dia nampung Kurohige itu, kan dia sempat bilang kan, sempat bilang waktu mau mau nyerang Kurohige. Ingat nggak mas? Ternyata kamu bukan orang itu. Aku lupa kalimat persisnya gimana. Itu jadi different. Kamu bukan dia. Kamu bukan dia. Itu waktu itu kita mikirnya kamu bukan orang yang dicari Roger karena sama-sama punya D. Nah di sini kita jadi mikir ketika ada ini, kita jadi mikir kamu bukan Rox, orang yang berbeda dari Rox. Iya. Anjay. Makin layernya itu makin dalam gitu loh. Benar. Dan kita pasti akan dapat flashbacknya Kurohige habis ini. Nggak langsung. Menurutku salah satu nggak langsung karena sebagai villain tuh Kurohige harus dapat flashback juga sebagaimana Doflamingo, sebagaimana Big Mom, sebagaimana anu tuh ya. Yang mana semuanya menyedihkan gitu. Nah, sama yang menarik ya. Rox ini disebut calon kapten bajak laut Rox, yang artinya pada titik ini belum ada bajak laut Rox. Tapi Shirohige, Shiki, sama aku agak gak yakin tapi kayaknya ini Gloriosa itu ngikutin Stasi dong ini. Soalnya rambutnya bergelombang mas. Stasi apa Gloriosa aku nggak yakin. Ya anggap aja. Kalau bajunya Stasi gitu. Oh ya udah berarti Stasi. Iya ding. Iya sorry. Kalau bajunya dari atas soalnya aku nggak yakin. Goja kan punya anu ya. Goja kan punya baju sendiri. Style baju sendiri ya. Iya ini Stasi. Oke. Stasi berarti udah ngikutin Shirohige dari ini. Anyway, yang bikin aku tertarik itu 3 orang ini yang notabene harusnya cukup kuat, udah ngikutin Rox dari sebelum ada bajak laut Rox. Gitu loh. Kepentingannya apa? Itu yang menarik buat Gunter. Apa kita nggak tahu kan? Apakah mereka nanti bakal bentuk bajak laut Rox setelah ini? Kita juga nggak tahu gitu kan. Dan ini mungkin aku ngelihatnya ini adalah mode perekrutan sih tuh. Dia mau rekrut Harald. Oh, mungkin sama kayak waktu Kurohige ke Impel Down kali ya. Jadi ngerekrut satu baru bikin bajak laut gitu. Oh bisa jadi. Menarik sih kalau kayak gitu. Terus yang jadi ini mode ngerekrut ini. Terus yang jadi perdebatan juga soal buah iblisnya Rox. Iya. Tapi itu menurutku nggak terlalu penting kalau sekarang. Iya. Dan signifikansinya juga nggak ada sih. Belum ada. Apakah dia belum ada. Apakah dia bakal punya buah iblis atau enggak itu juga nggak terlalu penting sih kayaknya. So far. Banyak yang bilang OP kan ya, tapi mungkin bisa, mungkin benar. Tapi aku pribadi pengen lihat variasi buah iblis lain sih. Aku berharapnya sih bakal gokil kalau dia bara-bara Nomi tapi awakening. Itu kok. Soalnya itu lucu sih tuh nanti. Soalnya yang sebelum ini mas, itu kan ada adegan ngebelah gunung gitu loh. Ada yang mikir OP Nomi gara-gara itu. Nah, kan lucu kalau kejadiannya sebaliknya, bara-bara Nomi tapi awakening gitu loh maksudku. Ya,
Tapi itu bakal kocak banget sih kalau itu nanti teori baginya makin naik sih. Iya sih. Cuman bakal jadi kayak ironi banget gitu loh kalau buah iblis terkuat di masanya itu yang makan bagi. Itu in a way bakal kocak sih. Tapi kita lihat nanti. Aku pribadi berharap buah iblis baru sih. Atau enggak sekalian. Kalau enggak mungkin deh kayaknya. Make sense sih emang. Kalau enggak mungkin kayaknya. Karena dia ibaratnya orang gede ya. Karena kita udah punya guard nih, prime guard yang beneran full manusia. Sama Roger. Kita butuh sama Roger ya, kita butuh buah iblis lain. Sama aku berharapnya sih nanti di flashback ini kan Loki kan pengen join Rox nih, pengen ikut Rox. Aku berharap sih di flashback ini tuh kelihatan lah kenapa apa sih istilahnya? Kenapa Rox pengen ngerekrut Harald? Alasan dari sisi itunya aja. Ya kita lihat nanti. Kalau Anuskah selesai chapter depan udah keluar sih. Ya, iya, alasan itu penting banget soalnya kita kan taunya Harald baik ya. Sementara Rox tuh ambisinya nguasain dunia. Nah, kalau ngelihat situasinya kemungkinan Harald nolak gitu loh. Iya. Nah, aku makanya penasaran. kita lihat nanti. Ya. Oke, itu aja sih ya bahasan kita di chapter ini. Minggu depan kita akan bahas lagi chapter berikutnya. Ini udah kepanjangan sih kita bahasnya. Karena kita tadi Galela di luar dugaan cukup panjang bahasnya. Ya, Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa juga follow medsos kita yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di konten Senin depan selanjutnya. Thank you. Thank you.